Oke, siap Bu, sudah berjalan waktunya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Kenapa Pak Agung? Selamat siang Bu Titin. Iya, Maaf siang ganggu Pak. waktunya. Ini saya mau sharing nih Bu. Ter, Sharing. ya mau sharing deh terkait permasalahan saya kemarin ada kendala dengan Ibu pimpinan seperti itu. Eh, Eh, yang bisa-bisa saya bantu apa nih Pak? Kira-kira Pak? Ya mudah-mudahan sih dari ini dapat solusinya lah Bu. Iya Bu, kemarin ceritanya saya dipanggil pimpinan. Eh, saya juga kaget gitu Bu, kenapa ada apa gitu. Kok tidak biasa-biasanya dipanggil pimpinan. Nah setelah saya ke ruangan beliau, beliau menanyakan perihal ya mungkin aktivitas saya ataupun kinerja saya ya lebih tepatnya. Ah, Beliau tidak langsung bicara, hanya Ibu mau mengomentari terkait kinerja Pak Agung selama ini. Saya kira tidak ada apa-apa ya dalam dalam artian saya pikir kinerja saya baik-baik saja. Nah, selanjutnya beliau bilang katanya terkait kegiatan kemarin soal pindahan gedung seperti itu. Beliau menanyakan gitu, kenapa kok uh, pulangnya gasik terus, kalau istilah zaman sekarang mah tenggok, begitu tank langsung go. Beliau menyayangkan sih terkait hal seperti itu, cuman dari sisi pribadi saya itu hal yang wajar gitu, karena ya udah memang jam kerja saya ya memang dari pukul setengah 7 sampai jam 3. Ya mau seperti apa, masa iya mau ditambahin lagi, toh saya juga punya waktu bersama keluarga seperti itu. Di sisi lain kan uh, ada harus balance antara kerjaan dan keluarga seperti itu. Terus yang jadi masalah Bapak gimananya gitu letak tegurannya atau apa gitu yang jadi masalah buat Bapak nih? Uh, iya Bu, jadi uh, yang jadi permasalahan saya kemarin, si ibu pimpinan ini minta ya jangan tenggok lah, ya seperti itu. Itu ya jadi masalah juga buat saya, seperti yang tadi saya sampaikan juga gitu. Saya juga punya waktu untuk keluarga gitu, bukan semata-mata hanya di sekolah saja gitu. Si ibu pimpinan pengen ya sama-sama lah bekerja gitu, tapi ya menurut saya itu saya juga sudah melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan. Rencananya kan kemarin kita memang sudah ada timelinenya ya Bu, terkait pindahan gedung, kemudian terkait uh, pengangkutan ataupun packing dan pengosongan gedung kan sudah ada timelinenya masing-masing ya Bu. Jadi menurut saya kalau toh itu bisa dilakukan secara bertahap, kenapa enggak? Gitu. Kenapa harus diforsir di hari itu juga atau di beberapa hari itu untuk segera selesai? Nyatanya memang dari dinas pun memang sudah ada jadwalnya, jadi ya tidak mengorbankan banyak waktu pegawai seperti itu. Itu sih yang menjadi masalah buat saya. Tapi jadwal untuk renovasinya udah ada Pak, jadwal Sud- renovasi mau sudah ada, direnovasi ada sudah jadwalnya. sudah ada dari dinas pun sudah ada jadwal untuk mulai dari proses pengosongan, kemudian pengangkutan barangnya, dan nanti ada lelang dan lain sebagainya. Memang Berarti ada yang jadwal.
yang apa, yang ikut beres-beres, packing-packing itu semua guru atau OB aja atau siapa Pak? Semua guru, cuman memang kemarin itu difokuskan untuk packing perpustakaan, khususnya terkait buku-buku perpustakaan. Kan lumayan banyak, memang menguras waktu yang cukup, ya cukup banyak lah, menguras waktu cukup banyak karena harus dipilih per mata pelajaran, per jenjang kelas juga. Kebetulan di SD kan jenjangnya banyak ya Bu, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Begitupun ada mata pelajaran olahraga dan bahasa Inggris serta PAI. Jadi ya lumayan butuh butuh waktu yang tidak sedikit untuk packing buku-buku tersebut. Berarti teman Bapak semuanya ikutan packing di perpustakaan. Iya, ikut packing Wah, semuanya juga. dan semuanya lebih dari jam 3 mengerjakannya. Betul, semuanya juga. Ya mungkin bagi saya karena mereka nggak, pertama mungkin takut dimarahin lah, atau yang nggak berani ngomong atau nggak berani ambil tindakan juga mungkin ya, ini dari sisi saya. Nah, kalau misalnya posisinya teman-teman ada di semuanya, terus lagi packing-packing, dan sudah lebih dari jam 3 ada semua, terus Pak Agung nggak ada, kira-kira kalau menurut Pak Agung gimana tuh? Ya sebenarnya sih ada ya, maksudnya ada perasaan kasihan juga gitu sama teman-teman. Kadang beberapa kali malah saya ajak, lah udahlah pulang saja gitu, daripada toh besok juga bisa. Ya cuman kayak gitu Bu, maksudnya ya nanti sama pimpinan diomelin dan lain sebagainya. Cuman memang dari sisi pribadi sih memang kasihan juga Bu lihat teman-teman, ya katakanlah kalau dipikir-pikir ya sama juga gitu, mereka juga ngajar, setelah ngajar juga ikut beres-beres juga gitu, seperti itu sih Bu. Cuman ya balik lagi ya, itu yang jadi problematika bagi diri saya. Berarti kan di situ rasa sebenarnya ada rasa empati ke orang lain ya Pak ya. Kan Bapak juga oh kasihan teman-teman saya kerja gitu ya. Sebenarnya Bapak punya rasa itu gitu. Nah, terus ya sekarang kalau menurut Bapak kasihan teman-temannya yang lain juga sama ya, sama-sama eh, ngajar di situ, sama-sama ibaratnya capek habis ngajar juga, tapi mereka nambahin waktu, mau nambahin waktu. Nah, kalau kayak gitu menurut Bapak ke depannya Bapak enaknya gimana? Ke depan kemarin sih sempat sempat kepikiran Bu, apa apa saya nyisin waktu ya, apa cuman sebentar ya, ya nggak harus tenggok banget lah ya, ataupun nggak harus lama-lama banget juga gitu. Nah, sempat kepikiran gitu mau, ya apa, ya sepulang kan jam 3 ya Bu, ya apa saya setengah setengah 4 deh atau jam 4 sambil nunggu asar gitu, biar bisa asaran dulu di sekolah atau gimana. Kemarin sih sempat kepikiran seperti itu gitu Bu. Ya seperti yang tadi Ibu bilang juga gitu, iya juga ya, maksudnya kasihan juga gitu lihat teman-teman juga, toh uh, ya siapa tahu ini, mas siapa tahu, saya juga terpikir uh, karena di sekolah itu kebanyakan perempuan ya Bu, siapa tahu dengan saya ikut terus yang emang yang laki-laki juga cukup kurang, ya siapa tahu sih pekerjaannya bisa cepat selesai. Cuman ya itu maksudnya masih ragu aja gitu, masih gimana ya, enaknya gimana ya. Cuman ya memang sudah ada kepikiran juga untuk seperti itu. Ya sebelum ditegur sih, sebenarnya sebelum ditegur ibu kepala sekolah kemarin. Uh, terus sekarang gimana perasaan Pak Agung setelah bercerita gitu? Perasaan Pak Agung sekarang gimana? Ya lumayan Bu, ya, udah ya lumayan lega, insya Allah. Coba saya pengen tadi yang coba diskusiin sama teman-teman mungkin ya Bu. Nah, teman-teman kita tentuin aja nih ya Bu ya, waktunya itu kapan, misal supaya nggak berlarut-larut juga, meskipun kita tetap overtime katakanlah seperti itu, tapi tetap dibatasi juga, misal sampai setengah 4 atau jam 4 itu mungkin lebih enak. Dan mungkin juga itu saya nanti akan sampaikan ke ibu kepala sekolah mungkin ya Bu, supaya lebih enak lagi.
Insya Allah sih udah lumayan enakan. Iya. Ya, alhamdulillah ya kalau merasa Pak Agung udah merasa lebih lega, lebih enak. Nah, uh, berarti kan Pak Agung punya apa namanya punya rencana ke depan yang tadi udah disiapin ya, yang sudah istilahnya mau dilaksanakan. Itu kan berarti harus apa ya segera dilaksanakanlah dengan tanggung jawab ya Pak ya. Terus kira-kira nih Bapak tadi kan udah rencana ke depannya mau bikin jadwal, mau kesepakatan dengan teman-teman. Terus kira-kira yang Bapak nih butuh dukungan dari siapa aja? Menurut saya sih ya karena kan nggak mungkin ya Bu sendirian untuk merealisasikan atau bahkan tadi rencana yang saya inginkan gitu ya. Pertama sih pengen ke guru-guru dulu, khususnya guru yang satu tingkat dengan saya. Kira-kira gimana gitu, dan nanti terakhir ke kepala sekolah gitu, supaya apa yang saya rencanakan saya bisa laksanakan juga dengan penuh tanggung jawab gitu, dan supaya nggak terjadi lagi gitu hal-hal seperti ini, baik baik yang memang nantinya dari pihak pimpinan maupun dari teman-teman juga kan sama-sama enak aja gitu. Ya sebenarnya kan ide yang tadi Bapak Bapak sebenarnya kan tadi udah punya ide buat menyelesaikan masalahnya Bapak ya Pak istilahnya ya Pak Agung gitu kan. Nah saya yakin sih rencana kedepannya kan berarti Bapak udah tahu nih apa yang harus dilakukan supaya bisa dikerjakan yang tadi Bapak udah rencanakan. Semoga tuh bisa dikerjakan semua dan bekerjanya pasti dengan hati yang lebih lapang ya Pak daripada di sebelumnya gitu kan. Maksudnya Bapak yang ngatur jadwalnya Bapak gitu berdasarkan sepakatan dari Bapak, dan nanti kan pasti Bapak ngerjainnya juga lebih enak ya Pak ya, lebih ikhlas ya Bu. ikhlas bantu-bantu beres-beresnya ya Pak ya daripada Ini kalau misalnya kita lihat posisi Bapak sebelum Bapak cerita ke saya tuh Bapak ada di posisi berapa ya kalau 0 sampai 10? Mungkin 5 kali Bu. Pak ya. Nah, Masih bimbang Bapak, sih ya. masih bimbang ya. Oke. Nah, sekarang kan setelah Bapak udah punya ide-ide, udah punya rencana ke depannya mau seperti apa, kira-kira sekarang Bapak udah ada di posisi berapa dari 0 sampai 10? Dari 0 sampai 10, 9 mungkin. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti udah ini ya. Kalau 10 kan udah melaksanakan. Iya. Udah ini banget ya, udah sempurna banget ya. Berarti kan udah ada peningkatan ya Pak, peningkatan posisi kita dari yang sebelumnya masih tadi Bapak masih bingung, masih kesel, masih terpaksa gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang kan Bapak sudah punya rencana-rencana, ide-ide yang semuanya sumbernya dari Bapak sendiri dan pasti Bapak lebih ikhlas melaksanakan. Iya, baik Bu. Iya Bu, baik. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak ya. Selamat membantu untuk packing selanjutnya. Terima kasih ya Bu Titin ya. Sama-sama Pak Agung. Saya pamit nih, mau ada kelas bentar lagi. Oke Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.